Negara dan mainstream umat Islam di tanah air yang umumnya berpaham ahli sunnah wal jamaah atau sunni, tentu saja tidak ada yang menolak atau kontra khilafah ala minhaji nubuwah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, Hadrat Abu Bakar As-Siddiq, Hadrat Umar ibnu Khattab, Hadrat Utsman bin Affan, dan Hadrat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Sahabatku pecinta Islam damai dan pecinta NKRI, berjumpa lagi dengan saya dalam Ahmadiyahku, Ahmadiyahmu, dan Ahmadiyah kita. Akhir Mei yang baru lalu di Brebes, Jawa Tengah dan di Cawang, Jakarta Timur, ada konvoi pesepeda motor berbaju dan berbendera warna hijau dengan atribut bertuliskan sambut kebangkitan khilafah Islamiyah dan jadilah pelopor kebangkitan khilafah ala minhaji nubuwah. Dalam konvoi mereka juga membagikan selebaran berisi maklumat sejak 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juli 1997 Masehi, telah terbentuk sebuah organisasi Islam bernama Khilafatul Muslimin, dipimpin seorang khalifah atau Amirul Mukminin, dan telah menunjuk Abdul Qadir Hasan Baroja sebagai khalifah atau Amirul Mukminin. Sebelumnya, pada akhir April, dalam sebuah tayangan video, Kozinuddin dan kawan-kawan pengusung khilafah, aktivis HTI, organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah, menantang Menko Polhukam Mahfud MD berdialog, bahkan jika perlu simposium nasional membahas proposal khilafah. Mahfud MD menolak ajakan dialog tersebut. Tak ada waktu untuk melayani dialog yang hanya mencari sensasi, kata mantan ketua MK itu. Jagat tanah air belakangan ini dihadapkan pada polemik pro dan kontra khilafah. Pro khilafah ngotot mempropagandakan khilafah dan ingin khilafah ditegakkan di tanah air. Sementara negara dan mainstream umat Islam kontra khilafah, menolak khilafah. Pro khilafah beranggapan khilafah adalah solusi. Khilafah adalah ajaran Islam, menolak khilafah sama dengan menolak ajaran Islam. Sementara kontra khilafah, negara dan mainstream menganggap khilafah bukan solusi. Khilafah bukan ajaran Islam, menolak khilafah tidak berarti menolak ajaran Islam. Dalam pemahaman kelompok pro khilafah, khilafah adalah sistem politik Islam. Khilafah sama dengan negara. Ketika ia bicara khilafah sama dengan ia sedang bicara konteks negara. Khilafah Islamiyah artinya negara Islam. Kelompok pro khilafah sebenarnya sama dengan kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Bedanya NII belak-belakan terang-terangan menyatakan negara Islam Indonesia. Pro khilafah menyamarkan istilah negara Islam dengan khilafah Islamiyah. Padahal sebenarnya hakikatnya sama. Setali tiga uang. Negara dan mainstream kontra khilafah tentu saja menolak konsep negara khilafah atau khilafah Islamiyah yang dipropagandakan pro khilafah. Alasannya jelas, Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat, dan para pendiri bangsa, the founding father, telah sepakat Indonesia adalah negara bangsa dengan bentuk NKRI, dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa negara dan mainstream masyarakat Indonesia menolak khilafah? Padahal mayoritas masyarakat bangsa Indonesia beragama Islam dan mengakui adanya sistem kekhalifahan dalam Islam. Pecinta Islam damai dan pecinta NKRI, perlu Anda ketahui khilafah ada dua macam. Pertama, khilafah ala minhaji nubuwah, dan kedua, khilafah Islamiyah. Khilafah ala minhaji nubuwah adalah khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Disebut mengikuti jejak kenabian karena pertama berdiri sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kedua, kepemimpinannya diperagakan sesuai spirit kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabiullah dan Rasulullah, bahkan beliau adalah khotamun nabiyyin, yang termulia di antara para nabi, penghulu para nabi. Al-Ahzab ayat 41. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin spiritual atau agama, bukan pemimpin politik. Sebagai pemimpin spiritual, Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk lebih banyak mengenal Allah, beribadah, menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulnya SAW, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, bukan mengedepankan, mengejar kekuasaan, dan wilayah kekuasaan. Berulang-ulang baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 21. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sekedar melewati jalan atau musafir. Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menanti datangnya pagi. Sebaliknya, bila engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menanti datangnya sore. Ambillah, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum engkau terbaring sakit, dan gunakanlah masa hidupmu untuk beramal sebelum datangnya kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Khilafah ala minhaji nubuwah disebut ala minhaji nubuwah karena ia seutuhnya mengadopsi, memperagakan spirit kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW, khilafah ala minhaji nubuwah adalah pemimpin spiritual atau agama, bukan pemimpin politik. Sebagaimana Nabi mengajak umatnya untuk lebih banyak mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, mendahulukan kepentingan agama atau akhirat daripada urusan dunia, bukan mengedepankan kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Khilafah ala minhaji nubuwah dipilih berdasarkan suro atau melalui badan atau lembaga yang telah dibentuk sebelumnya oleh khalifah. Mereka yang berhak memilih dan dipilih adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lahir yang memilih khalifah ala minhaji nubuwah adalah manusia. Namun pada hakikatnya yang memilih khilafah ala minhaji nubuwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Al-Fat ayat 11. Khilafah ala minhaji nubuwah bukan atau tidak berasal dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Khilafah ala minhaji nubuwah semuanya berasal dari putra-putra rohani terbaik baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Hazrat Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, Hazrat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu,
dan Hadrat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berdirinya Khilafah Alamin Haji Nubuwah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal lazina min qablihim wala yumakinanna lahum dinahumul lazirtadolahum wala yubadilannahum mim ba'di haufihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasikun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh. Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi sebagaimana dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka. Dan dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah dia ridhoi bagi mereka. Dan niscaya dia akan menggantikan mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembah aku dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka. An-Nur ayat 56. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, adalah masa kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian. Adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila ia telah menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Khilafah ala minhaji nubuwah. Adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila ia telah menghendaki untuk mengangkatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Khilafah ala minhaji nubuwah oleh Nabi Muhammad SAW disebut juga Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Dan Nabi Muhammad SAW berpesan agar umat Islam senantiasa patuh taat kepadanya. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun terhadap seorang budak Habsyi. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal itu, hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Hadis riwayat At-Tirmizi. Negara dan mainstream umat Islam di tanah air yang umumnya berpaham ahli sunnah wal jamaah atau sunni, tentu saja tidak ada yang menolak atau kontra khilafah ala minhaji nubuwah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hadrat Abu Bakar As-Siddiq, Hadrat Umar ibnu Khattab, Hadrat Utsman bin Affan, dan Hadrat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taalaan. Negara dan mainstream umat Islam di tanah air tanpa reserve menerima seutuhnya kekhalifahan Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, dan Hadrat Ali radhiyallahu taalaan sebagai khilafah ala minhaji nubuwah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, pengganti penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, kenapa negara dan mainstream umat Islam di tanah air menolak sistem khilafah atau khilafah Islamiyah yang selama ini dipropagandakan HTI, organisasi yang telah dibubarkan pemerintah, juga yang dipropagandakan Khilafatul Muslimin? Pecinta Islam damai dan pecinta NKRI, insya Allah saya akan jelaskan, akan jawab pertanyaan ini
pada bagian kedua video ini. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamu ala manit taba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं तेरी तबलीग